semua yang sudah bergabung di dalam diskusi Sekolah Sabat online streaming Facebook. Pada malam hari ini kita akan mempelajari dan berdiskusi pelajaran Sekolah Sabat kita, pelajaran yang ke-9 dengan judul Membalikan Hati Mereka. Malam ini saya Pendeta Sam Sumampau sebagai moderator. Saya melayani di daerah Nusa Tenggara Timur. Bersama saya host kita Pendeta Sony Tumorang, Direktur Komunikasi Uni Kawasan Barat untuk periode yang baru. Dan bersama dengan kami ada 5 orang panelis kita yang akan memaparkan pelajaran Sekolah Sabat kita. Baik, sekali lagi saudara-saudaraku, pelajaran kita, pelajaran yang ke-9 dengan judul Membalikan Hati Mereka. Dengan ayat intinya terdapat di dalam Ulangan pasal 4, ayatnya yang ke-29. Dan baru di sana engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya, asal engkau menanyakan Dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebuah fakta mengatakan bahwa kita semua ini adalah manusia berdosa. Dan ajaran Kristen ataupun doktrin daripada kekristenan sangat jelas menyatakan bahwa kita semua adalah manusia yang berdosa. Oleh karena itu, kita sangat membutuhkan daripada kuasa dan penebusan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Sebentar kita akan mendengarkan pemaparan daripada hamba-hamba Tuhan, para penulis kita. Tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu, dipimpin oleh Pendeta James Hursina. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, Allah yang maha baik, dimuliakanlah kiranya namamu ya Tuhan pada malam hari ini, oleh sebab besar kasih setiamu yang telah memimpin, menjaga, dan melindungi kami selama 6 hari yang telah berlalu. Dan pada hari Sabat yang suci ini ya Tuhan, kami anak-anak Tuhan rindu untuk belajar firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sabat sepanjang pekan ini yang akan kami pelajari. Biarlah kuasa Roh Kudus yang akan menuntun masing-masing kami, agar kami bisa mengerti dan memahami maksud daripada pelajaran ini, terlebih kami boleh lebih dekat dengan Tuhan. Berkati setiap panelis yang akan memaparkan pelajaran Sekolah Sabat pada malam hari ini. Demikian juga berkati seluruh perangkat yang kami gunakan. Tuhan akan jauhkan dari segala halangan dan rintangan, agar panelis Sekolah Sabat pada malam hari ini dapat berjalan dengan baik, kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Berkati hamba Tuhan, Pendeta Sam Sumampau yang akan mengarahkan pelajaran ini, kuasa dari surga boleh berlipat ganda dalam pelayanannya. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Baik, saudara yang kasih dalam Tuhan, sebelum para panelis memaparkan pelajaran Sekolah Sabat kita dari hari ke hari, kita akan berkenalan dulu. Para penulis akan menyapa pemirsa sekaligus memperkenalkan nama dan tempat pelayanan mereka. Kita mulai dari Pendeta Monang Tambunan yang akan memaparkan pelajaran kita hari Minggu nanti. Silakan Pendeta Monang Tambunan. Selamat malam dan selamat sahabat para pemirsa dimanapun Anda berada pada malam hari ini. Jangan senang, saya Pendeta Monang Tambunan, melayani di Jemaat Loma Linda Indonesian SDA Church, Loma Linda, California. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Monang Tambunan. Selanjutnya Pendeta Kettler Sagala yang akan memaparkan pelajaran kita pada hari Senin. Silakan Pendeta Sagala. Shalom, selamat malam bagi kita semua. Khususnya bagi saudara-saudara kami yang ada yang berada dimanapun Anda berada sekarang ini, tapi dengan setia setiap malam Sabat mengikuti acara ini melalui Facebook online.
Facebook Live. Pada malam hari ini kita bertemu kembali. Saya Pendeta Ketler Sagala, melayani di Conference DKI Jakarta dan sekitarnya. Sekarang menjabat sebagai Direktur Sekolah Sahabat Penginjilan Perorangan, ASI, dan juga Pelmas. Kiranya kehadiran kami boleh menjadi berkat bagi saudara sekalian. Terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih Pendeta Sagala. Selanjutnya untuk membahas pelajaran hari Selasa, Pendeta Jimmy Mumek, silakan memperkenalkan diri dan juga menyapa para pemirsa. Shalom, selamat hari Sabat. Terima kasih untuk kesempatan yang indah pada malam hari ini. Kembali lagi kita boleh bersama-sama akan belajar pelajaran Sekolah Sabat. Dan salam sehat untuk semua umat-umat Tuhan dimanapun Anda berada. Kiranya berkat Tuhan akan menjadi bagian saudara. Saya Pendeta Jimmy Mumek, saat ini melayani di Conference Manado dan Maluku Utara, tepatnya di Jemaat Prisma Manado dan Jemaat Agape Pomoro. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Pendeta Jimmy Mumek. Selanjutnya untuk membahas pelajaran hari Rabu, Pendeta Donli Sinaga, silakan menyapa pemirsa dan juga memperkenalkan dirinya. Silakan Pendeta. Shalom, selamat Sabat bagi semua pemirsa dimanapun berada. Senang rasanya boleh kembali bertemu dalam media Facebook ya. Kita boleh belajar kembali dari pelajaran Sekolah Sabat kita, pelajaran yang ke-9. Saya Pendeta Donli Sinaga yang melayani di distrik Simalungun Selatan 1 yang meliputi Parapat Ajibata, Kasindir, Tiga Dolok, Seribu Jawa, dan juga Jemaat Siantar Sawah. Salam hangat dan biarlah kiranya kita boleh terberkati melalui pelajaran malam hari ini. Terima kasih Pendeta Donli Sinaga. Dan yang terakhir akan membahas pelajaran hari Kamis, Pendeta James Hursina, silakan memperkenalkan dirinya dan juga menyapa para pemirsa. Silakan. Baik, shalom, selamat Sabat Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun Anda berada. Senang sekali pada malam hari ini kita boleh jumpa kembali dalam panelis pelajaran Sekolah Sabat, di mana kita akan bersama-sama untuk mendalami, menyelami, dan memahami pelajaran Sekolah Sabat kita sepanjang pekan ini. Saya Pendeta James Hursina, Gembala Jemaat di Depok Lama. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Pendeta James Hursina. Baik, saudara-saudaraku, para pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan mendengarkan pembahasan yang pertama, pelajaran hari Minggu dengan judul Mi Yiten. Silakan Pendeta Monang Tambunan. Terima kasih Pendeta Sam dan para panelis dan juga para pemirsa dimanapun Anda pada pagi hari ini atau malam hari ini. Nah, kita akan memasuki pelajaran kita yang ke-9 yang berjudul membalikkan hati mereka. Nah, sebagaimana sudah kita melihat bahwa judul-judul pelajaran Sekolah Sabat kita dari kitab Ulangan ini bukanlah berdasarkan pasal, tapi berdasarkan tema-tema yang luar biasa yang dipersiapkan oleh penulis bagi kita untuk kita bahas dan kita pahami bersama-sama. Dan pada partikular minggu ini, pada Sabat hari ini kita akan melihat bagaimana kerinduan Allah bagi umat-umatnya untuk membalikkan hati mereka. Di dalam ayat ini dikatakan, dan baru di saat engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya, asal engkau menanyakan Dia dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Ulangan 4 ayat 29. Nah, sebagaimana kita mengetahui bahwa bangsa Israel sudah berada di dekat tanah Kanaan. Mereka sudah siap untuk menyeberang tanah Kanaan tersebut. Tetapi persoalan yang mereka hadapi adalah bahwa Musa tidak bisa ikut bersama mereka menyeberang sungai Yordan untuk memasuki negeri Kanaan tersebut. Maka Musa memberikan khotbah perpisahan, kata-kata perpisahan, kata-kata encouragement supaya mereka tetap semangat dan tetap bertahan di dalam iman mereka.
Nah, Musa mengetahui sebagaimana terjadi dengan Baal Peor, ya, bahwa ada kemungkinan nanti bangsa ini, ya, generasi ini akan kembali menyembah Baal. Itulah sebabnya dia mengingatkan mereka kembali akan pentingnya supaya mereka bisa kembali kepada Tuhan. Nah, dalam pelajaran hari Minggu, satu kata yang sangat sulit kita temukan dalam bahasa Indonesia ataupun dalam bahasa Inggris, tetapi ada di dalam bahasa Ibrani-nya, yaitu miyeten. Nah, miyeten ini adalah sebuah idiom atau ungkapan. Jadi artinya kalau itu ungkapan bahwa arti harafiahnya tidaklah harus demikian. Nah, mi dalam bahasa Ibrani siapa, ya, seperti Mikael, siapa seperti Tuhan, ya. Mi artinya siapa, who. Yeten adalah yang memberi, yang will give. Jadi secara harafiah kata mi yeten adalah berarti siapa yang akan memberi. Nah, tetapi dalam terjemahan di Alkitab kita tidak melihat terjemahan ini. Contoh sederhana di dalam Mazmur yang ke-14 ayat 7, Daud berucap, ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Kata ya atau oh dalam bahasa Inggris adalah miyeten, ya. Lalu dalam Ayub pasal 6 ayat 8 dikatakan, kiranya terkabullah permintaanku. Kata di dalam bahasa Indonesia atau oh dalam bahasa Inggris artinya dalam bahasa Ibrani diambil dari kata miyeten. Nah, sebenarnya apa kata arti miyeten ini atau kata idiom miyeten ini? Ya, miyeten ini mempunyai arti yaitu if only, atau dalam bahasa Indonesia jika, seandainya. Ini adalah satu keinginan yang luar biasa dari Tuhan, satu kerinduan, ya, yang tidak terbentungkan, ya, satu kerinduan kalau boleh ini terjadi. Jadi kalau kita membaca dalam Mazmur 14 ayat 7 dikatakan, kalau seandainya, ya, kalau boleh, aku rindu, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Atau dalam Ayub pasal 6 ayat 8, kalau kita bisa terjemahkan dengan idiom miyeten ini, kalau boleh, if only, atau seandainya, sekiranya, saya merindukan, kiranya terkabullah permintaanku. Nah, apa artinya miyeten ini dalam aplikasi kehidupan kita? Saudara dikasih oleh Tuhan, Allah seperti saya katakan tadi, bahwa generasi yang memasuki tanah Kanan ini akan melakukan satu kesalahan yang sama seperti yang mereka lakukan di Baal Peor. Tapi Allah adalah Allah yang penuh dengan kuasa memilih, penuh dengan kasih karunia. Kalaupun nanti mereka akan jatuh dalam penyembahan berhala, menjauh dari Tuhan, Allah mengatakan, aku rindu supaya mereka datang kembali. Aku sangat menginginkan pertobatan mereka. Aku mau supaya mereka menyadari kesalahan-kesalahannya dan datang kepadaku. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, pelajaran hari Minggu menunjukkan kepada kita kerinduan besar Allah terhadap umat-umat yang berdosa. Saudaraku, bila mana kita manusia melakukan kesalahan yang sama berulang-ulang, maka kita secara manusia akan kesal, ya. Dan kadang-kadang kita tidak mau memaafkan orang tersebut. Kamu berulang kali melakukan kesalahan yang sama, berulang terus, ya. Tidak mau berubah, tidak mau bertobat. Ya kita bilang, sudahlah, saya tidak lagi mau berurusan dengan kamu. Tapi Allah yang kita sembah, Allah yang kita miliki, yaitu Allah yang hidup itu, bukan demikian. Ia adalah miyeten. Ia adalah Allah yang sangat merindukan, menginginkan kalau boleh sekiranya, ya, mereka mengembalikan hatinya kepadaku. Kalau boleh seandainya kalau mereka jatuh ke dalam dosa dan telah merasakan bertebal dengan kehidupan dunia ini, kalau boleh satu saat nanti mereka akan menyerahkan kembali jiwanya kepadaku, tentulah aku akan menyelamatkan mereka. Tentulah aku akan menembus mereka. Tentulah aku akan melakukan yang terbaik bagi mereka. Jadi
saudaraku dikasih oleh Tuhan, Ninyetan menunjukkan kepada kita Allah sebagai pencipta dan juga sebagai juru selamat kita, merindukan kita kembali kepadanya bila mana kita jatuh ke dalam dosa. Dan bukan hanya itu saja, Ia juga memberikan kepada kita hak memilih. Dia tahu apa yang akan terjadi kepada kita. Dia tahu, tetapi Dia memberikan hak memilih itu kepada kita supaya kita bisa bebas memilih apa yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan kalau kita pun memilih yang salah, Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk menikmati kembali pilihan-pilihan yang benar yang akan kita lakukan. Jadi, Ninyetan, jangan lupa kata ini, Ninyetan. Terima kasih Pendeta Sam, saya kembalikan kepada host untuk melanjutkan pelajaran hari Minggu. Baik, terima kasih Pendeta Monang Tambunan yang telah memaparkan pelajaran hari Minggu dengan judul Ninyetan. Satu gambaran bagaimana seorang mempunyai satu keinginan yang sangat untuk kembali kepada Tuhan. Baik, sebelum Pendeta Kettler Sagala membahas pelajaran hari Senin, saya akan menyapa terlebih dahulu saudara-saudara kita yang telah bergabung pada malam hari ini, di antaranya Saudari Yuliana Derek, Emilia Emek, Bapak Wilbert Situmeang, Ibu Mary Saragi, Bapak Henry Napitupulu, ada Bapak Anggiat Sitohang, Ibu Nelly Padaunan. Wah, ini setia ini ya, orang-orang yang setia selalu bergabung dengan kita. Ada Bapak Ramses Sinaga, ada Bapak John Rentung, ada Pendeta Sulaiman Lumban Gaul, ada Opung Moses Nadea, ini juga yang setia selalu mengikuti. Ada Bapak Baktiar Panggabean, ada Bapak Monang Haryanja tadi, ada Bapak Tiarma Sihotang. Ya, selamat malam Bapak Ibu, selamat sahabat, selamat bergabung dan mengikuti diskusi sekolah sahabat kita pada malam hari ini. Baik, selanjutnya Pendeta Kettler Sagala akan membahas pelajaran hari Senin dengan judul Carilah Aku dan Kamu Akan Menemukan Aku. Silakan Pendeta Kettler Sagala. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menguraikan dan memperdalam sedikit pelajaran sekolah sahabat hari Senin, di mana kita akan menemukan maksud yang sebenarnya yang ditulis oleh penulis sekolah sahabat dengan kata judul Carilah Aku dan Kamu Akan Menemukan Aku. Saudara-saudara, di sepanjang Alkitab, kalau kita baca, hal-hal yang menjelaskan tentang Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha Sanggup, bukan hanya mengetahui keberadaan kita pada sekarang ini, bukan hanya mengetahui keberadaan kita pada masa yang lalu, tapi Dia juga adalah Allah yang mengetahui dan sangat mengerti masa depan kita. Dia mengetahui apa yang akan terjadi dengan hidup kita jauh waktu ke depan sejak hidup kita sekarang ini. Jadi Alkitab telah membuktikan itu, dan kita percaya bahwa Allah itu adalah yang Maha Tahu. Allah mengetahui sejak permulaan dan bahkan untuk masa yang akan datang. Kemahatauan Allah, kemahatauannya juga termasuk di dalam pilihan-pilihan kita dan
tersangkut dengan kebebasan yang diberikan oleh Allah, yaitu kebebasan untuk memilih. Minggu yang lalu kita pelajari Allah menghadapkan kehidupan dan kematian. Pilihlah, mau hidup atau mati. Allah memberitahukan kepada bangsa Israel, kalau kita baca dalam Ulangan pasal 4, Ulangan pasal 4 ayat 25, tentang perilaku dan perbuatan bangsa Israel. Dan juga yang akan terjadi secara turun-menurun. Dia memberitahukan bahwa mereka akan menyembah kepada berhala, beribadah kepada Allah, dan mereka meninggalkan Tuhan. Karena kebebasan memilih mereka lakukan itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam segala perbuatan itu, atas pilihan yang ditentukan, pasti akan menemukan konsekuensi yang logis akan terjadi dalam hidup itu. Pelanggaran, kemurtatan, penyembahan berhala yang dilakukan bangsa Israel berdampak kepada kehidupan mereka. Mereka mengalami kesusahan, mereka mengalami penderitaan, bahkan sampai mereka mengalami kehampaan. Itu kalau kita baca dalam Ulangan pasal 4 ayat 25 sampai 28, memberikan penjelasan bahkan perbuatan dosa itu sudah dirasakan bahwa itu bukan dosa lagi. Jadi boleh dikatakan mereka mati rasa. Tetapi akibatnya mereka terima konsekuensinya. Namun, walaupun konsekuensi itu datang, mereka tetap berbuat dosa. Apa yang membuat mereka tetap berdosa? Oleh karena mereka tidak menemukan sesuatu yang membawa hidup mereka keluar dari persoalan yang mereka hadapi. Nah, kalau kita baca dalam Ulangan pasal 4 ayat 29, ketika kehidupan sudah sempit, sudah terdesak, didesak oleh kesusahan, maka mereka mulai mencari Tuhan. Di dalam ayat 29 dikatakan, pada saat itu kamu akan mencari aku dan kamu akan menemukan aku. Inilah kemahatauan Allah, bagaimana proses perjalanan kehidupan bangsa Israel, bahwa Allah mengikuti, Allah selalu memperhatikan. Apapun mereka perbuat, bagaimanapun perilaku mereka, dan ketika mereka terdesak, dan ketika bangsa Israel berseru mencari Tuhan, maka mereka akan menemukan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, ini pelajaran penting bagi kita, umat-umat Tuhan sekarang ini. Mungkin saja oleh karena perasaan berdosa dan keberdosaan kita yang terlalu berat, bisa kita merasa putus asa bahwa tidak ada jalan keluar dari hidup kita yang sudah berdosa. Dan tidak jarang orang menjadi terpaku dalam kehidupan yang keberdosaan itu, oleh karena mereka tidak memahami ada Allah yang mau mengampuni, Allah yang mau menerima, dan Allah yang mau peduli kepada mereka. Jadi, di dalam ayat ini, Ulangan pasal 4, 29 sampai 41 dikatakan, bahkan di saat engkau terdesak, di saat engkau terdesak, di saat engkau terhimpit, aku akan mendengar engkau. Tapi, apa yang dituntut oleh Tuhan? Yang dituntut adalah bagaimana mereka bertobat. Bagaimana mereka berbalik kepada Tuhan.
membalikan hati mereka kepada Tuhan dari hati dan pikiran yang terpaku dengan perbuatan dosa. Sekarang mereka berbalik kepada Tuhan dan mengingat apa itu berbalik kepada Tuhan. Berbalik kepada Tuhan, mengingat semua ketetapan-ketetapan yang diberikan oleh Tuhan bagi mereka, dan mereka mau melakukan itu dengan setia. Itulah rahasia yang terbesar dalam kehidupan bangsa Israel, sehingga mereka dapat merasakan kasih sayang Tuhan dan kemahatauan Tuhan dalam hidup mereka, bahwa Tuhan itu sangat mengasihi mereka, Tuhan itu sangat menyayangi mereka dan mau mengampuni mereka. Apapun yang akan menimpa engkau, katanya, maka engkau akan kembali kepada Tuhan. Kau akan kembali kepada Tuhan. Kiranya hati kita tetap dipelihara oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan, supaya kita tidak terpuruk, tidak mengikatkan diri kita dengan dosa oleh karena kita sulit lepas dari dosa itu. Karena ada Tuhan yang mau mendengarkan permohonan kita untuk minta tolong dan meminta pengampunan daripadanya. Inilah pelajaran kita pada hari Senin yang dapat saya sampaikan. Mungkin nanti ada pertanyaan atau tambahan. Boleh nanti ketika pendeta saya mampu sebagai moderator akan mengarahkan kita. Saya kembalikan kepada co-host kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Sagala yang sudah memaparkan pelajaran kita hari Senin. Jadi Allah kita sangat luar biasa. Siapapun kita, berapa berat pun kita punya dosa, tapi bila mana kita mau mencari Tuhan, maka kita akan menemukan kasih karunia-Nya. Terima kasih Pendeta Sagala. Baik, selanjutnya sebelum Pendeta Jimmy Mumek menjelaskan, memaparkan pelajaran hari Selasa, sekali lagi saya akan memapar saudara-saudara kita yang sudah join di dalam diskusi kita pada malam hari ini. Yang pertama, wah ini kekasih saya nih, istri saya telah join juga. Ya, Ibu Rosa Pangimanan, lalu ada Ibu Desi Sakul, ada Bapak T. Pardede, dan juga ada pertanyaan yang nanti ini untuk para penulis. Lalu ada Saudari Helnita Napitupulu, ada Saudara Stanley Fauran, ya, Jemaat Tuhan ini di Cibubur sana. Ada Bapak Max Posuma, ada Bodia Barimbing, ya, ada Bapak Joni Tambunan, ada Bapak Rory, ada Bapak Denny Maneronsong, ada Ibu Kaunang, ada Boy Harmawan, ada Yosius Narang, lalu ada ini Tante Jocelyn Muaya, ada Liher Sihan, dan juga kalau tidak salah ini Pendeta Thompson Saragi, ada Bapak Michael Tauran dari Ambon, wah jauh ini ya dari Ambon, lalu ada Saudara Devris Yakobus dan juga Mula Marbun. Baik, saudara-saudaraku, kita akan lanjut pelajaran kita, satu pelajaran yang sangat menarik, pelajaran hari Selasa. Ada satu istilah lagi di dalam bahasa Ibrani, tesufa. Apa ini tesufa? Silakan Pendeta Jimmy Mumek. Oke, terima kasih. Pelajaran kita kali ini tentang tesufa. Apa tesufa? Bagi orang Yahudi, istilah ini disebut tezova. Ini memiliki makna yang sangat dalam dan sangat penting untuk orang Ibrani. Nah, dalam bahasa Ibrani, kata tezova sendiri, dia diterjemahkan turn back, return, kembali. Jadi untuk Alkitab yang kita punyai, teksnya diterjemahkan kembali. Karena itu ketika kita bertemu dengan tezova, ini bukan hanya sekedar istilah biasa, tapi ini istilah yang digunakan oleh orang-orang Yahudi. Yang lebih khusus, ini sangat berkaitan erat dengan Yom Kippur. Mungkin di teks Alkitab, mungkin tidak ada Yom Kippur, tapi istilah hari pendamaian pada tanggal 10 bulan Tisri. Nah, sebelum hari pendamaian ini, ada 10 hari pertobatan
yang sering dibuat oleh orang Yahudi. Nah, pada saat seperti inilah istilah tezova ini sangat-sangat memiliki makna yang sungguh dalam bagi orang-orang Yahudi. Mengapa? Apa alasannya? Ada proses yang mereka akan masuki ketika mereka harus datang kembali. Karena istilah ini bukannya kembali biasa, tapi mereka kembali kepada Allah. Gambaran bagaimana umat-umat Tuhan mengembalikan hati mereka kepada Allah oleh karena mereka berdosa. Nah, ada proses yang mereka harus lakukan. Bahkan proses ini membutuhkan langkah-langkah yang harus diambil oleh orang Yahudi itu. Yang pertama, dia menyesal. Dia menyadari sejauh mana kerusakan yang dia buat sendiri dalam hatinya. Sehingga dengan tulus dia akan meninggalkan semuanya itu. Bahkan langkah berikutnya dia harus berhenti. Ini kalau kebiasaan orang Yahudi, berhenti. Berhenti melakukan aksi atau tindakan dosa itu. Dan kemudian dia masuk pada langkah yang ketiga itu, pengakuan dosa dan restitusi. Jadi ketika diadakan pengakuan dosa, benar-benar dari hati, dia kemudian sampaikan apa yang menjadi halangan bagi dia. Tidak heran kalau Anda lihat, Anda mungkin yang pernah ke sana ada tembok ratapan. Salah satunya mereka datang dan kemudian dengan sungguh-sungguh mengakui dosa-dosa yang sudah melawan Tuhan. Dan yang terakhir, ini untuk orang Yahudi itu, biasanya mereka akan adakan resolusi. Ini ada komitmen yang mereka akan buat dengan jaminan bahwa mereka tidak akan mengulangi kembali dosa-dosa mereka. Tapi saudara, ini langkah-langkah yang dibuat tidak cukup untuk mengampuni dosa-dosa. Bahkan tidak cukup untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah. Oleh karena pekerjaan pengampunan ini hanya datang dari Yesus. Langkah-langkah ini hanya menunjukkan kesediaan kita membiarkan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Jadi langkah yang kita buat sebenarnya ini hanyalah kesediaan kita. Kita menunjukkan bahwa kita siap untuk diampuni dan siap mengubah cara hidup kita sehingga kita boleh menjadi anak Tuhan yang lebih dewasa dalam kerohanian. Kalau kita buka teks dalam buku Ulangan, kita temukan memang ada tema-tema kunci di sana. Seperti taat, diberkati. Tidak menurut, tidak taat, akan menderita. Nah, di antara tema-tema kunci ini, tema penting yang sudah kita pelajari di bagian awal ialah pertobatan. Kenapa harus ada pertobatan? Dan pertobatan ini bukannya sekedar bertobat, tapi perlu berbalik. Berbalik 180 derajat dari dosa. Ini yang teshuva. Berbalik. Turn back. Ketika kita menyadari, kita harus datang dengan segenap hati di hadapan Tuhan. Dan biarkan Tuhan yang akan menuntun hati kita. Ulangan pasal 30. Mulai ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Mungkin intisarinya ini adalah seperti langkah yang dibuat oleh orang Israel. Di mana mereka harus datang dengan sadar. Kemudian berbalik, mendengarkan Allah. Dan kemudian pulihkan semua hubungan. Inilah makna teshuva yang mendalam. Tuhan ingin saya dan saudara setiap saat, daily day, mati setiap hari. Karena ketika kita mati, itu adalah pernyataan kita mau berbalik kepada Tuhan, kepada jalan yang benar. Setiap hari kita perlu datang di hadapan Tuhan. Karena kita ini manusia yang fana, manusia yang berdosa. Memang ketika kita kembali, mungkin itu tidak menghapuskan dosa. Tetapi Tuhan melihat tindakan iman kita yang mau datang dengan sungguh-sungguh. Dan dia akan katakan, darahku yang sudah tercurah di Kalvari akan mengampuni kamu. Marilah kita kembali kepada Tuhan. Dan sebentar mungkin akan lebih luas lagi ketika ada pertanyaan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Baik, terima kasih Pendeta Jimmy Mumek yang telah menjelaskan apa itu
ungkapan penting daripada bahasa Ibrani, teshuva. Rupanya itu bukan hanya sekedar ungkapan, tetapi juga bagian dari hari-hari raya daripada orang Israel. Ya, itu adalah high holiday, termasuk itu 10 hari pertobatan sebelum hari Yom Kippur tadi sudah dijelaskan. Baik, terima kasih Pendeta Jimmy Mumek. Untuk selanjutnya saya kembali menyapa para pemirsa yang sudah join dengan kita pada malam hari ini, sudah bergabung. Di antaranya Pendeta Martinus Roleh, lalu ada Bapak Gottlieb Sabuin, ini jemaat, salah satu jemaat di Kupang. Ada Bapak Amrin Tampu Bolon, ada Mas Lijon, ya saudara Mas Lijon Simbolon, ada Bapak Polman Sagala, dan juga orang tua kita ini, orang tua dari Pendeta Soni Situmorang, Ibu Pendeta Situmorang tua, Ibu Siti Hasibuan. Ya, terima kasih sudah bergabung dengan kami. Selamat malam, selamat sahabat. Baik, untuk selanjutnya pelajaran hari Rabu yang akan dibahas oleh Pendeta Donli Sinaga dengan judul Dengan Segenap Hatimu. Silakan Pendeta Sinaga. Baik, terima kasih Pendeta Sen Sumampau dan terima kasih hamba Tuhan, para panelis yang telah mengawali, mulai dari hamba Tuhan tadi Pendeta Monang Tambunan, Pendeta Ketler Sagala, dan juga Pendeta Jimmy Mumek yang telah mengawali pelajaran kita yang sangat luar biasa, pemaparan-pemaparan yang telah disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan ini. Baik, ketika kita melihat judul di hari Rabu, ya, dengan segenap hatimu. Pelajaran di hari Rabu ini berfokus kepada Ulangan pasal yang ke-30 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Ya, Ulangan pasal yang ke-30 ayat pertama hingga ayat yang ke-10. Sesungguhnya ketika kita membaca kitab dari Ulangan pasal yang ke-30 ini berbicara tentang bagaimana kasih karunia. Ya, kasih karunia dan kebaikan Allah bagi orang-orang yang sudah murtad, orang-orang berdosa, yang telah meninggalkan Tuhan, yang telah mendukakan hati Tuhan, ya. Bahkan ketika kita melihat Ulangan pasal 30 ini secara khusus, secara spesifik berbicara tentang bagaimana ya orang Israel yang pada waktu itu mereka sedang dalam dosa, ya, dalam kemurtatan, tetapi mereka sangat ya mendapatkan belas kasihan Tuhan yang sangat luar biasa. Ya, artinya apa? Bahwa Allah Tuhan tetap memberkati mereka. Tadi hamba-hamba Tuhan telah mengawali tentang bagaimana perjalanan bangsa Israel yang sangat luar biasa, sekalipun mereka dikatakan ya sering melawan, bertentangan dengan apa yang Tuhan telah perintahkan, tetapi Tuhan memberikan satu jaminan kepada bangsa Israel bahwa Tuhan tetap mengasihi mereka dengan cara yang unik. Artinya apa? Dalam pelajaran kita disinggung tentang bagaimana ketika Israel memanggil Tuhan, maka Allah ya mendengar dan begitu dekat dengan bangsa itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ya, ketika kita melihat bagaimana pelajaran kita di hari Rabu ini berbicara tentang bagaimana perlakuan dan tindakan Allah yang sungguh amat luar biasa. Ya, perlakuan Allah kepada bangsa Israel yang boleh saja kita lihat ya tidak dimiliki, tidak didapatkan oleh bangsa-bangsa yang lain kalau kita lihat fokus kepada kitab Ulangan ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tetapi apa yang kita mau lihat dari pelajaran di hari Rabu yang berjudul dengan segenap hatimu, ya, sekalipun Israel mendapatkan kasih Allah, di mana ketika mereka memanggil Allah, ya, Allah dekat dengan mereka, tetapi Allah tidak menginginkan dan tidak mengizinkan Israel terus di dalam pemberontakan dan dosa itu. Ya, sesungguhnya Allah memberikan pilihan. Tadi sudah dibahas tentang bagaimana kuasa memilih itu diberikan kepada manusia, ya, secara khusus juga kepada bangsa Israel. Ya, Allah memberikan panggilan dan juga supaya bangsa itu memilih untuk bertobat dan menaati Tuhan. Artinya apa? Betul bahwa
Allah tetap mengasihi mereka, tetapi dari segi ketika kita belajar dan membaca kitab Ulangan pasal yang ke-30, Tuhan juga menyatakan bagaimana kutuk akan diberikan kepada bangsa itu kalau mereka tidak bertobat. Itulah sebabnya dalam pelajaran kita ini ya disinggung tentang bagaimana kerinduan Allah supaya bangsa itu ya bertobat, ataupun tadi yang sudah disampaikan oleh Pendeta Jimmy ya, teshuva ya, supaya mereka berbalik dari dosa-dosa mereka dan kembali menaati Tuhan. Kemudian apa yang kita lihat lagi di dalam pelajaran kita di hari Rabu ini ya, bahwa sesungguhnya ketika bangsa Israel ya memilih untuk bertobat, memilih untuk teshuva tadi ya, memilih untuk berbalik dari dosa, maka Tuhan memberikan janji yang sangat luar biasa kepada mereka. Bahkan ya ketika Tuhan katakan mereka akan Tuhan akan menyikat hati mereka. Ya, artinya isu pentingnya kita mau lihat adalah hati. Ketika kita benar-benar mengasihi Allah, ya menuruti Allah, mencintai Allah dengan segenap jiwa dan segenap hati kita, ya, maka sesungguhnya penurutan itu akan nyata, ataupun penurutan itu akan diikuti berikutnya. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, benarlah apa yang dikatakan oleh pelajaran kita di hari Rabu ini, ya, sesungguhnya dihadapkan kepada bangsa Israel. Di saat mereka akan ditawan oleh bangsa-bangsa yang lain, ya, ketika mereka dihadapkan kepada satu tantangan bahwa mereka akan ditawan oleh bangsa-bangsa lain, ya, maka Tuhan memberikan janji kepada mereka. Apa yang dijanjikan oleh Tuhan adalah bahwa ketika mereka membuat pilihan yang benar, ketika mereka memilih untuk berbalik dan bertobat kepada Tuhan, maka Tuhan menjanjikan akan membawa mereka kembali ke tanah Kanaan. Ya, akan membawa mereka kembali ke tanah Kanaan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam aplikasi yang kita mau lihat dari pelajaran di hari Rabu ini, yang pertama adalah bahwa sesungguhnya Tuhan itu sangat penuh dengan kasih dan kemurahan. Ya, tadi sudah kita singgung tentang bagaimana Israel yang selalu memberontak, ya, melawan Tuhan, tetapi Tuhan begitu dekat dengan mereka. Ketika kita menyadari akan dosa-dosa kita, ya, kita memanggil Tuhan berbalik teshuva tadi, ya, dari setiap dosa dan pelanggaran kita, maka sesungguhnya Tuhan akan menerima, bahkan menggantikan kutuk yang seharusnya kita terima oleh karena pelanggaran dan dosa-dosa kita dengan berkat-berkat yang istimewa. Yang menjadi tantangan ataupun menjadi bahan pemikiran di dalam pelajaran kita di hari Rabu ini juga dikatakan bahwa manusia seringkali bersedih ya karena akibat dosa yang harus dijalani, bukan karena dosa yang sudah dilakukan. Artinya begini Bapak Ibu. Ya, seringkali kita merasa menyesal, bersedih, ya, menangis oleh karena nanti si anu ya sudah tahu apa yang saya lakukan. Si anu ya telah melihat apa perbuatan dosa yang saya telah lakukan. Maka seringkali manusia bersedih oleh karena apa yang akan dia dapatkan konsekuensi oleh karena dosa yang dia lakukan untuk kemudian ya ketika dia ketahuan untuk ketika dia ketahuan oleh orang lain untuk telah melakukan dosa, pelanggaran, kejahatan, ya seringkali manusia sedih untuk hal itu. Tetapi mereka lupa atau kita lupa bahwa sesungguhnya kita harus bersedih oleh karena dosa kita itu, ya karena kita sudah menghinakan Tuhan, karena kita sudah menyakiti hati Tuhan. Bukan kita sedih oleh karena karena sudah ketahuan si anu, maka saya pasti akan seperti ini. Saya pasti akan malu. Saya pasti akan mendapatkan konsekuensi dari perbuatan yang saya lakukan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus di sini, yang diinginkan oleh Allah dari kehidupan bangsa Israel adalah pertobatan yang sejati. Artinya apa? Ya, pertobatan yang dari hati, bukan takut oleh karena konsekuensi dosa yang telah dia lakukan, bukan. Tetapi kesadaran akan bagaimana dia telah menyakiti hati Allah, telah mendukakan hati Allah.
Sehingga yang Tuhan harapkan, ya, sesuai dengan kitab Yohanes katakan bahwa ketika kita mengakui dosa-dosa kita, sesungguhnya jaminan ini diberikan kepada kita. Tuhan akan, ya, menerima kita dan mengampuni setiap dosa-dosa kita. Mungkin itu yang boleh saya sampaikan di pelajaran hari Rabu. Pendeta Sam, saya kembalikan. Baik, terima kasih Pendeta Donli Sinaga yang telah memaparkan pelajaran hari Rabu dengan segenap hati. Jadi kalau kita memang benar-benar bertobat dengan segenap hati, kita harus membuat satu pilihan untuk berbalik kepada Tuhan. Kita taat kepada Tuhan dan hukum-hukumnya. Terima kasih Pendeta Donli Sinaga. Baik, saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang sudah bergabung, apabila Bapak Ibu, saudara-saudari mempunyai pertanyaan, boleh menulis pertanyaan di kolom komentar di Facebook, ya, di kolom komentar Facebook. Untuk selanjutnya saya kembali lagi akan menyapa, ada beberapa saudara kita yang telah bergabung. Di antaranya ini ada satu saudara kita ini yang tertinggal ini, sudah dari tadi sebenarnya, Bapak Juiper Sagala, ya. Terima kasih sudah join. Lalu ada Bapak Hans Sinambela, ada Bapak Lajuan Tamba, dan juga ada Bapak Dur Rahman Situ Morang. Selamat malam, selamat sabat. Baik, yang terakhir kita akan mendapatkan penjelasan pemaparan pelajaran hari Kamis dengan judul Bertobat dan Diubahkan yang akan dibawakan oleh Pendeta James Pursina. Silakan Pendeta. Baik, terima kasih Pendeta Sumampau. Terima kasih para panelis yang sudah mendahului pelajaran sekolah sahabat kita pada malam hari ini, yang tentunya sudah sangat gamblang, sudah sangat jelas untuk memahami maksud dan tujuan daripada pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang pekan ini. Dan kita tiba di pelajaran yang terakhir, yaitu di hari Kamis, dengan temanya adalah bertobat dan diubahkan. Bertobat dan diubahkan. Ada 3 ayat yang dibahas dalam pelajaran di hari Kamis, ya, di mana ketiga ayat inilah yang akan menjadi inti daripada pelajaran kita dari pelajaran di hari Kamis. Yang pertama adalah apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis berkaitan dengan pertobatan. Kalau kita baca di dalam Matius 1 ayat yang kedua, Yohanes Pembaptis, ya, katakan demikian, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Ini adalah penampilan pertama Yohanes Pembaptis dalam pelayanannya. Dia langsung menyerukan untuk adanya pertobatan. Dan kata bertobat di sana adalah metanoeo. Ya, dalam bahasa aslinya adalah metanoeo. Metanoeo itu bisa diartikan adalah to think differently, ya, memikirkan atau berpikir yang berbeda dari yang umum atau dari yang biasanya. Ya. Nah, inilah ajakan dari Yohanes Pembaptis untuk para pendengarnya, yaitu orang-orang Yahudi tentunya pada waktu itu, untuk mereka bertobat. Ya, untuk bertobat. Nah, kalau kita baca di ayat yang pertama sampai yang ke-8, maka kita dapatkan di sana ada langkah-langkah yang ditulis oleh Alkitab bagaimana seseorang harus mengalami metanoeo, ya, mengalami berpikir yang berbeda dengan pikiran dunia. Ya. Di ayat yang kedua diawali dengan kata bertobatlah. Ya. Kemudian diikuti langkah yang kedua, ayat yang ke-6. Akui dosa-dosamu. Lalu yang ketiga, dibaptis. Dan yang keempat, di ayat yang ke-8, maka akan membuahkan hasil daripada pertobatan. Jadi inilah langkah untuk berubah. Ya, langkah untuk berubah atau to think differently. Ya, itu sama kalau sudah baca dalam
Roma pasal yang ke-12 ayat 2. Nah, di sana Rasul Paulus menggunakan kata metamorfosa. Metamorfosa. Ya, itu hampir sama maknanya. Berubah. Ya, berubah dalam hal berpikir atau pola pikir kita. Ya. Nah, jadi Rasul atau Yohanes Pembaptis, ya, dalam langkah-langkahnya, saudara perhatikan, ya, yang pertama tadi bertobat, akui dosa-dosa, dibaptis, lalu menghasilkan buah pertobatan. Nah, demikian juga dengan apa yang dilakukan oleh Yesus, ya, di dalam pelayanannya sama seperti Rasul Yohanes, Yesus juga mengumandangkan untuk adanya pertobatan, ya. Untuk mengadakan pertobatan. Nah, ini kita baca di bagian kedua ini adalah dalam Markus 1 ayat 15. Kata yang sama juga dikatakan oleh Yesus, repent. Ya, atau metanoeo. Ya, sama. Jadi kata yang digunakan dalam Matius 3 ayat 2 yang digunakan oleh Yohanes Pembaptis, kata yang sama juga digunakan oleh Yesus untuk memanggil adanya pertobatan. Nah, di dalam Markus 1 ayat 15, Yesus menambahkan di sana, bertobat dan percaya kepada Injil. Ya. Bertobat dan percaya kepada Injil. Nah, ketika seseorang percaya, ketika seseorang bertobat, maka dia akan mengalami perubahan dalam pola pikirnya. Nah, ketika dia mengalami perubahan dalam pola pikirnya, maka itu akan terjadi perubahan dalam diri seseorang. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa dikaitkan pertobatan dengan percaya kepada Injil? Ya, oleh karena kalau kita tidak percaya kepada Injil, maka tidak akan terjadi pertobatan. Ya. Dan ketika seseorang tidak bertobat, maka tidak akan terjadi perubahan. Ya. Jadi harus diawali dengan percaya kepada Injil, percaya kepada Injil membawa kepada pertobatan, dan pertobatan itu akan menghasilkan perubahan. Ya, orang yang tidak percaya kepada Injil tidak akan pernah bertobat. Dan orang yang tidak pernah bertobat tidak akan pernah berubah pola pikirnya atau metanoeo. Dia tidak akan mengalami hal itu. Ya. Nah, inilah yang menjadi persamaan pekabaran Yohanes Pembaptis dengan pekabaran Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita menyadari ya bahwa kita semua adalah pendosa. Kita semua adalah orang yang berdosa. Tidak ada satupun orang di dunia ini kecuali Yesus yang tidak berdosa. Dan orang yang berdosa itu membutuhkan keselamatan agar dia bisa selamat. Ya, jadi orang yang berdosa, dia membutuhkan keselamatan atau dia membutuhkan Kristus, dan untuk itu maka dia perlu untuk bertobat dari dosa-dosanya. Ya, dia perlu untuk bertobat dari dosa-dosanya. Nah, bertobat dalam catatan pelajaran sekolah sahabat kita itu dikatakan sebagai berikut, bahwa bertobat adalah proses di mana kita berbalik dari jalan atau cara-cara hidup kita yang penuh dengan dosa. Jadi sudah perhatikan, pelajaran sekolah sahabat kita memberikan definisi tentang bertobat adalah proses di mana kita berbalik dari jalan atau cara-cara hidup kita yang penuh dengan dosa. Nah, proses berbalik inilah yang disebut dengan metanoeo. Berbalik dalam hal pola pikir, ya, to think differently. Kita harus berpikir berbeda dengan orang yang berdosa, dengan orang dunia. Nah, proses
yang diajarkan oleh Yesus dalam Markus pasal yang pertama tadi, yaitu sama. Yang pertama, akui keberdosaan kita, kita bertobat, dan kita bersandar kepada jasa Kristus. Nah, saudara-saudara kekasih Tuhan, bertobat itu tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan itu adalah Yesus. Ya, sekali lagi. Ya, tetapi pertobatan itu adalah mengubah pola pikir kita. Yesus yang menyelamatkan kita, kemudian kuasanya itulah yang akan mengubah kehidupan kita. Ya. Nah, konsep atau ide dalam Perjanjian Baru dan dalam kitab Ulangan yang kita pelajari sepanjang triwulan ini itu sama. Ya, itu berkenaan dengan pertobatan. Ya, jadi poinnya adalah pertobatan. Nah, kemudian ayat yang ketiga, ya tadi yang pertama tadi Matius 1 ayat 2, yang kedua adalah Markus 1 ayat 15, dan yang ketiga adalah Kisah 2 ayat 38. Kisah pasal 2 ini berkenaan dengan hari Pentakosta, di mana ketika murid-murid mendapat curahan Roh Kudus, lalu mereka mengadakan khotbah, ya, mereka memberitakan Injil dan banyak orang yang bertobat. Tapi ada juga yang meremehkan, yang melecehkan, yang menghina dari para rasul-rasul. Ya, dan saat itulah maka Petrus berdiri. Dia berkhotbah kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu. Nah, ketika Petrus selesai berkhotbah, ya, dalam Kisah 2 ayat 37, para pendengar yang mendengarkan khotbah Petrus, Alkitab katakan mereka sangat terharu. Ya, ketika mereka ditempelak dosa mereka, ketika mereka diingatkan kesalahan mereka, ya, Kisah 2 ayat 37, mereka sangat terharu mendengar khotbah Petrus. Ya, kalau dalam terjemahan lain dikatakan hati mereka sangat gelisah. Terjemahan lain lagi, hati mereka tertusuk. Ya, terjemahan yang lain lagi, hati mereka tersentuh. Dan terjemahan yang lain lagi mengatakan mengharukan hati mereka. Nah, begini, ini sedikit keluar sedikit, ya, saudara. Khotbah yang baik dan benar adalah khotbah yang menobatkan orang. Ya, khotbah yang membawa seseorang kepada Kristus. Itu adalah khotbah yang baik. Khotbah yang membawa orang untuk bertobat, mengalami metanoeo. Ya, khotbah jangan hanya menyenangkan hati pendengar. Khotbah hanya lucu-lucu, ya, sehingga anggota jemaat tertawa-tawa, tapi setelah itu lupa akan inti daripada khotbah itu. Petrus berkhotbah. Ketika dia berkhotbah, maka orang tersentuh dan bertobat. Inilah khotbah yang baik dan benar itu. Menjamah, menyentuh, membuat para pendengarnya bertobat. Dan ketika mereka bertobat, di ayat selanjutnya mereka kata, apa yang harus kami lakukan? Apa yang harus kami perbuat ketika kami ingin diselamatkan? Lalu ayat yang ke-38, Petrus katakan, bertobat. Metanoeo. Ya, jadi tiga penulis, ya, bukan tiga penulis, ya, tiga orang, Yesus, kemudian Yohanes Pembaptis, dan Petrus menggunakan kata yang sama, yaitu bertobat, repent, metanoeo. Setelah mereka bertobat, mereka harus dibaptiskan. Ketika mereka sudah dibaptiskan, mereka akan mendapatkan pengampunan. Lalu buah daripada pertobatan itu adalah menerima karunia Roh Kudus. Jadi ketika seseorang bertobat, ya, dia akan mendapatkan karunia Roh Kudus, dan Roh Kudus itulah yang akan mengubah pikiran seseorang itu, mengubah kehidupannya, mengubah tabiatnya, sehingga mereka serupa dengan Kristus. Jadi pertobatan dan perubahan itu sejalan.
tidak bisa dipisahkan. Ketika seorang bertobat sungguh-sungguh, maka dia akan berubah pikirannya, ya, berubah pikirannya, dia akan memiliki pikiran yang seperti pikiran Kristus, to think differently, ya, dia akan berubah dalam pola pikirnya oleh karena dia sungguh-sungguh sudah bertobat. Inilah yang diinginkan oleh Allah, ya, kita memiliki metanoeo, kita bertobat sungguh-sungguh, kita memiliki pikiran Kristus dalam diri kita, sehingga kita betul-betul menjadi umat Allah di dunia ini. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan untuk membahas pelajaran kita di hari Kamis. Saya kembalikan kepada Pendeta Sam Sumampo. Silakan Pendeta. Baik, terima kasih Pendeta James Bursina yang telah membahas pelajaran kita pada hari Kamis. Jadi pertobatan yang mengubahkan itu adalah satu proses. Kita berbalik dari kehidupan kita yang penuh dengan dosa, kita menyadari, kita mengakui, dan yang terpenting kita bersandar sepenuhnya kepada jasa-jasa daripada Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baik, saudara-saudaraku, bila mana saudara masih ada pertanyaan, masih ada kesempatan, karena sebelum para panelis menjawab pertanyaan, sudah ada beberapa pertanyaan di saya, kita akan terlebih dahulu mendengarkan satu buah lagu yang akan di-setel oleh host kita, Pendeta Sony Situmorang. Silakan Pendeta Sony. Baik, terima kasih. Sebuah lagu sudah diperdengarkan kepada kita semua. Baik, sebelum para panelis menjawab pertanyaan yang sudah ada, saya sekali lagi ingin menyapa ada dua saudari kita, dua orang ibu ini. Mungkinnya ada Ibu Mary Kusuma Ningsi dan juga ini di nama akun Facebooknya
Mem Jane, Nyonya Saradi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sekolah Sahabat Online Streaming bersama The Panelist. Baik, saudaraku, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama ini pertanyaan dari Bapak T. Pardede. Ini saya tujukan dulu kepada Pendeta James Hursina. Sehubungan tadi ada soal baptisan ini tadi. Karena di sini pertanyaannya ada mengenai baptisan juga. Ya, tapi nanti panelis yang lain boleh menambahkannya. Dikatakan begini, Ibrani pasal 6 ayat 6 mengatakan, namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Pertanyaannya, apakah orang yang sudah murtad boleh dibaptis kembali? Silakan Pendeta James Hursina. Baik, terima kasih Pendeta Sumampau untuk pertanyaannya tadi. Baik. Ketika seseorang bertobat, maka dia akan pindah dari kematian kekal kepada kehidupan yang kekal. Ya. Dia mendapat jaminan hidup yang kekal. Namun, ketika seseorang yang sudah percaya tadi, yang sudah dibebaskan dari penalty of sin, tapi dia masih hidup dalam lingkungan dosa. Ingat, ya, kita dibebaskan ketika bertobat dari penalty of sin, hukuman dosa, yaitu kematian kekal. Tapi ingat, kita masih hidup dalam lingkungan dosa. Kita tidak hidup dalam dosa, tapi kita hidup dalam lingkungan dosa. Nah, karena kita masih hidup dalam lingkungan dosa, bisa saja kita jatuh dalam dosa. Ya, kita bisa saja jatuh dalam dosa. Nah, ketika seseorang berdosa, 1 Yohanes 1 ayat 9, kita akui dosa kita minta ampun sama Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni dosa-dosa kita. Nah, sekarang baptisan itu adalah pernyataan iman kita di hadapan umum. Bahwa mulai hari ini saya menjadi pengikut Kristus. Ya, jadi pertobatan itu ditunjukkan melalui pengakuan iman kita di hadapan jemaat, di hadapan umum bahwa kita sudah berubah. Oke? Nah, sekarang kalau orang sudah dibaptiskan, kemudian dia jatuh dalam dosa. Ya, pertanyaannya, bisa nggak dia dibaptiskan? Bisa. Asal dia bertobat. Ya kan? Jadi begini, kalau seseorang sudah dibaptiskan, lalu dia bertobat, maka peraturan jemaat kita mengatakan dia harus diajar ulang dulu. Dia harus menunjukkan pertobatannya terlebih dahulu. Ya. Jadi ketika dia sudah betul-betul bertobat, barulah dibaptis lagi. Tapi kalau dia belum menunjukkan pertobatan, ya jangan dibaptis. Ya. Jadi kalau orang sudah dibaptiskan, kemudian dia berdosa lagi, tapi dia tidak mau bertobat, ya dia tidak bisa dibaptiskan. Tapi kalau dia tunjukkan pertobatannya, perubahan dalam hidupnya, maka dia boleh untuk dibaptiskan kembali. Ya, jadi itu jawaban dari saya. Jadi saya bisa sampaikan ya berkaitan dengan pertanyaan tadi. Jadi tergantung orang itu. Kalau dia bertobat, boleh dibaptiskan. Tapi kalau dia tidak bertobat, ya jangan dibaptiskan. Karena baptisan ini adalah sebagai bukti perubahan. Ya, Roma pasal yang ke-6 ayat 1 sampai
4 ya, kita mati bersama dengan Kristus dan kita akan bangkit bersama dengan Kristus Yesus. Silakan Pendeta Samuel, itu jawaban dari saya. Baik, terima kasih Pendeta James Husina. Tapi saya pikir ini ada hubungannya dengan pelajaran hari Selasa nih, Tesufa ini ya. Jadi Pendeta Jimmy Mumek boleh juga memberikan jawaban untuk pertanyaan ini. Apakah orang yang sudah murtad boleh dibaptis kembali? Silakan Pendeta Jimmy Mumek. Nanti Pendeta James Husina ada satu pertanyaan yang khusus untuk pendeta, tapi nanti pendeta yang lain boleh membantu atau memberikan tambahan. Silakan. Pendeta Jimmy Mumek. Oke, terima kasih. Jadi ini pertanyaan yang bagus. Dan pendeta tadi sudah menjawabnya. Jika bertobat, ia bisa dibaptis. Nah, pertanyaan tadi saya lihat diambil dari Ibrani pasal 6 ayat 6. Saya coba baca Seventh-day Adventist Bible Commentary. Konteksnya ialah murtad besar. Jadi memang ada kemurtadan besar. Kemudian ada banyak komentator yang katakan jika ini menggunakan partikel karena, because, since, maka ini bisa diadopsi sebagai berurusan, atau dia katakan di sini, then the passage should be treated as dealing with the unpardonable sin. Jadi ini berhubungan dengan dosa yang tidak dapat diampuni karena dia menolak terus. Karena ketika pertanyaan disampaikan, bisakah seseorang yang benar-benar murtad, dia tidak menyadari akan dosa-dosanya, kemudian tiba-tiba dia dibaptis? Saya berpikir begini, kalau seseorang yang benar-benar bertobat, dia sadar akan dosa-dosanya, saya pikir adalah langkah yang terakhir yang kita perlu buat ialah dibaptiskan kalau dia sudah bertobat. Cuma masalahnya ketika dia dalam pemberontakan besar, pertanyaan apakah dalam sesaat dia bisa bertobat? Kita harus ingat bahwa sebenarnya pertobatan ini by proses. Proses yang kadang-kala kita tidak lihat. Kita tidak lihat prosesnya sehingga tiba-tiba kita katakan, oh ada yang bertobat mau dibaptis. Tadinya dia murtad dan dia ingin dibaptis. Iya, tapi sebenarnya bukan tiba-tiba dia bertobat, tapi ini proses. Dan prosesnya kita tidak tahu. Proses yang dibuat oleh kuasa Roh Kudus. Karena itu, kita memang tidak akan bisa menghakimi orang yang dia sudah terlalu berdosa dan dia tidak mungkin lagi akan bertobat. Jadi kalau kita membaca teks ini, yang ditulis tadi dalam pertanyaan, memang ada yang katakan, oh itu berhubungan dengan dosa yang tidak dapat diampuni. Apa maksudnya dosa yang tidak dapat diampuni? Dia tidak menyadari bahwa itu dosa. Kalau dia tidak menyadari bahwa itu dosa, bagaimana mungkin dia akan datang bertobat? Ini teksnya. Tapi pertanyaannya mungkin berbeda. Bisa enggak seseorang yang murtad dibaptiskan? Ya, kalau dia bertobat, silakan. Dia bertobat dengan sungguh-sungguh. Tadi Pendeta Husina katakan, dia sudah tunjukkan niatnya, tindakannya sebagai seorang yang bertobat. Saya pikir kita perlu jalankan prosesnya. Karena pertobatan inilah langkah yang harus diambil oleh seorang yang benar-benar sudah menyesali semua dosa-dosanya. Karena kita sedang berbicara tentang metaneo. Ini pertobatan, bukan cuma metamelomai, cuma menyesal, tapi benar-benar berbalik 180 derajat. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pendeta James Husina dan juga Pendeta Jimmy Mumek yang sudah menjawab pertanyaan dari Bapak T. Pardede tadi. Untuk selanjutnya pertanyaan dari Saudara Renata nanti akan dijawab pertama oleh Pendeta Sagala dan juga Pendeta Donli Sinaga. Nah, Pendeta Monang Tambunan kita simpan dulu untuk nanti bisa membantu Pendeta James Husina pertanyaan dari Bapak Wilbert Sumiang. Pertanyaan Bapak Renata adalah,
saya tertarik dengan kata bertobat. Apa sebenarnya makna bertobat? Bukankah bertobat artinya tidak mengulangi kesalahan kita yang sama kembali? Sedangkan kita sering melakukan dosa yang sama. Jadi Pendeta Sagala silakan menjawab, nanti Pendeta Doni Sinaga juga. Silakan Pendeta Sagala. Terima kasih. Dalam konteks pelajaran sekolah sahabat kita ini, bahwa Musa mengajak bangsa Israel supaya bertobat. Di dalam Ulangan pasal 4, kita harus baca itu, bahwa perkataan Yesus Allah yang mengatakan, jikalau kamu mencari aku, dan jikalau kamu mau mendengarkan suaraku, jikalau kamu mau melakukan segala ketetapanku dengan sungguh-sungguh. Jadi Allah berkata di sana bahwa mereka mau melakukan, mau berbuat. Apa yang harus mereka perbuat? Setiap ketetapan yang diberikan oleh Tuhan bagi mereka. Jadi, pertobatan adalah perubahan yang radikal dalam cara berpikir. Cara berpikir yang akan menuntun kita untuk berbuat dan melakukan seperti apa yang Tuhan mau. Kalau orang yang murtad itu, orang yang meninggalkan Tuhan adalah karena mereka sudah tidak mau percaya dan tidak mau lagi berbuat. Tetapi orang murtad itu juga orang yang percaya tapi tidak mau berbuat. Jadi mereka biarkan kepercayaan mereka, keyakinan mereka kepada keyakinan yang semula. Nah, coba bayangkan. Kalau kita mengatakan kita percaya kepada Yesus, apa yang kita percayai? Percaya kepada perkataannya. Percaya kepada firman-Nya, kepada janjinya. Jadi kalau kita percaya itu adalah bahwa kita mau melakukan, berbuat seperti apa yang Tuhan tetapkan. Apa yang diaturkan oleh Tuhan yang harus kita perbuat dalam kehidupan. Jadi itulah arti kata pertobatan yang semua berbalik, kembali kepada Allah. Yang tadinya saya menuju ke timur, sekarang berbalik ke barat. Jadi tadinya saya tidak memandang kepada Allah, sekarang memandang kepada Allah. Tapi kata memandang bukan melihat. Kata memandang di sana adalah hati kita, pikiran kita, jiwa kita mau melakukan apa yang ditetapkan oleh Allah dalam kehidupan kita. Demikian, terima kasih. Baik, dilanjutkan oleh Pendeta Doni Sinaga. Silakan, Pendeta. Baik, terima kasih Pendeta Sam. Sesungguhnya sudah terjawab oleh hamba Tuhan Pendeta Ketler Sagala. Namun saya boleh coba tambahkan sedikit lagi. Namun sebelum kepada pertanyaan yang disampaikan di pertanyaan yang kedua, hanya sedikit saja saya mau komentari sehubungan dengan pertanyaan yang pertama tadi. Ya sudah sempurna, tetapi saya hanya menyampaikan sedikit tambahan bahwa di gereja kita, Gereja Mahasiswa Hari ke-7, salah satu instrumen yang kita gunakan adalah yang namanya peraturan jemaat. Ada bukunya, buku peraturan jemaat. Dan di dalam buku peraturan jemaat itu, ya, dimungkinkan bagi seorang yang telah menghinakan kebenaran Tuhan, ya, dalam hal ini gereja dan yang lain-lainnya, ya, untuk dibaptiskan kembali, ya. Tetapi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para hamba Tuhan tadi, Pendeta James dan Pendeta Jimmy, ya, harus betul-betul dilihat bagaimana pertobatan dari seseorang yang akan menerima baptisan itu kembali. Baik, kepada pertanyaan dari Bapak Hans Renata, sesungguhnya ini kata bertobat. Ketika kita berbicara tentang bertobat, tentu pertobatan yang sering terjadi, sehingga muncul mungkin pertanyaan ini, ya, yang sering terjadi adalah ketika kita, ya, menangis oleh karena konsekuensi dari dosa ataupun perbuatan yang kita lakukan. Artinya
tadi sudah saya sampaikan bahwa seringkali kita menyesal, ya, seringkali kita menangis, ya, seringkali kita, aduh, kenapa saya harus lakukan itu? Karena kelihatan ataupun ketahuan sama orang apa yang kita lakukan itu, ya, sehingga kita menyesali, ya, menyesali perbuatan kita itu. Jarang sekali kita, ya, menyesali bahwa ketika kita melakukan tindakan dosa itu karena kita sesungguhnya konsep kita, aduh, saya sudah mendukakan hati Tuhan, saya sudah menyakiti hati Tuhan. Jarang sekali, sehingga ya yang kita katakan tadi bahwa pertobatan dari hati itu ataupun tes sopa itu, ya, ini belum kelihatan dari kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan, sebagai orang Kristen, sehingga tidak heran, tidak jarang bahwa kita akan kembali lagi melakukan dosa yang sudah kita lakukan sebelumnya, yang sekalipun di bibir kita katakan saya bertobat, ya, saya menyesal, saya telah melakukan kesalahan, tetapi kita akan kembali lagi kepada dosa itu. Oleh karena apa? Oleh karena memang konsep pertobatan kita itu hanya sekedar oleh karena takut konsekuensi dosa yang kita lakukan, dan itu hanya pertobatan di bibir saja, sehingga ya pertobatan dari hati tadi ya tidak kita temukan. Makanya apa yang ditanyakan oleh Bapak Renata ini, ya, kita akan kembali lagi kepada dosa itu. Saya memiliki pengalaman, mungkin sedikit saya mau bagikan bahwa ada seorang anggota jemaat kita. Beberapa waktu yang lalu, sekitar 1 tahun 6 bulan setelah dia menerima baptisan yang kudus, ya, dia sungguh-sungguh terlihat, ya, bagaimana pertobatannya yang luar biasa. Bahkan ini bukan hanya orang saja yang melihat, ya, orang yang paling terdekat dengan dia, istri dan anak-anaknya, mengakui dan menyaksikan bahwa si bapak ini betul-betul sudah, ya, berbalik dari apa yang dia biasa lakukan. Kebetulan mereka saksikan dia adalah seorang yang emosional, sebelumnya orang yang temperamen tinggi, ya, seorang yang suka marah-marah, bahkan dia sangat mungkin tidak dekat oleh karena ya anak-anaknya takut melihat dia. Tetapi setelah dia menerima baptisan yang kudus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, keluarganya, istrinya, anak-anaknya akui, ya, bahwa bapak ini betul-betul sudah berubah dari kehidupannya yang dulu. Ya, ada banyak sekali. Itu hanya sebagian kecil yang saya mau katakan. Tetapi keluarga menyaksikan bagaimana pertobatan yang betul-betul direfleksikan, dinyatakan oleh si bapak ini. Dan sayangnya beberapa minggu yang lalu, bapak ini harus Bapak ini Tuhan izinkan ya beristirahat, meninggal dunia, tetapi ya semua orang betul-betul melihat dan menyaksikan bagaimana perubahan hidup yang sungguh luar biasa. Pendeta Jimmy katakan tadi ya 180 derajat berubah dari apa yang menjadi kebiasaannya. Mungkin itu yang boleh saya tambahkan Pendeta Sam sehubungan dengan pertanyaan Bapak Renata. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pendeta Sagala dan juga Pendeta Sinaga yang sudah menjawab pertanyaan Bapak Heinz Renata. Baik, sebelum Pendeta James Hursina kembali menjawab sebuah pertanyaan memang khusus dari apa yang Pendeta James Hursina sudah katakan, begitu juga dengan Pendeta Monang Tambunan. Izinkan saya harus menyapa dulu ada 3 saudara kita yang telah bergabung, yaitu Bapak Albert Solang, Bapak Jones Mumet, dan juga Bapak Tomsa Mark Paung. Terima kasih sudah bergabung dengan kami pada malam hari ini. Baik, untuk Pendeta James Hursina dan juga Pendeta Monang Tambunan, ada pertanyaan dari Bapak Wilbert Situmeang. Bapak Wilbert Situmeang ini salah satu motivator, leadership trainer di gereja kita ya, di jemaat kita. Luar biasa Bapak Wilbert Situmeang ini. Dia punya pertanyaan begini. Tadi Pendeta James Hursina mengatakan orang yang tidak percaya kepada Injil tidak akan pernah bertobat. Lalu dia bilang begini, bagaimana saudara kita yang mayoritas yang tidak percaya Injil, tetapi dalam khotbah mereka mengajak umatnya untuk bertobat? Pertanyaan saya, apakah pertobatan mereka berkenan bagi Tuhan? Silakan Pendeta James Hursina, nanti dilanjutkan oleh Pendeta Monang Tambunan. Baik, terima kasih Pendeta Semampau. Ini berkenaan dengan pertanyaan dari Bapak Wilbert Situmeang.
ya, berkenaan dengan pertanyaan Bapak Wilbert Situmorang. Baik, kita harus tahu dulu apa itu Injil. Ya, di dalam Roma 1, ya, dalam Roma 1 ayat yang ke-16. Kita perhatikan ayat ini. Roma 1 ayat 16 dikatakan demikian. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil, perhatikan kata ini, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Oke, ya. Saya akan tekankan lagi, ya. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi sudah sangat jelas konteks, ya, Injil itu berkaitan dengan keselamatan yang dikaitkan dengan iman atau percaya. Bagaimana mungkin seseorang, ya, tidak percaya kepada Injil bisa bertobat? Karena pertobatan yang diarahkan oleh Injil itu adalah percaya kepada Kristus. Nah, mayoritas, ya, yang Bapak singgung yang ditanyakan tadi, bagaimana dengan mayoritas? Mereka memang diarahkan untuk bertobat. Bertobat dari perbuatan yang tidak baik, tapi tidak diarahkan kepada Yesus. Lihat ini. Ya. Jadi mayoritas berkhotbah tentang pertobatan, pertobatannya adalah agar mereka berbalik kepada jalan Allah. Tapi tidak diarahkan kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat. Nah, bagaimana mereka bisa selamat kalau mereka tidak percaya kepada Kristus? Nah, tadi saya katakan demikian, bahwa pertobatan manusia itu tidak menyelamatkan. Sekali lagi, pertobatan manusia itu tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah Yesus. Yang menyelamatkan kita adalah Yesus. Nah, pertobatan manusia adalah cara untuk manusia kembali kepada Tuhan yang sudah terlebih dahulu menyediakan keselamatan bahkan sebelum manusia diciptakan. Ya, jadi sekali lagi bahwa pertobatan manusia itu, pertobatan kita itu adalah cara untuk mana kita kembali kepada Tuhan yang sudah menyediakan keselamatan itu. Jadi sekali lagi Pak Wilbert, ya, bahwa Injil, ya, itu adalah kabar baik tentang keselamatan yang memberitakan kita orang yang berdosa. Orang berdosa membutuhkan keselamatan. Dan keselamatan itu hanya ada pada Kristus. Jadi kalau orang tidak bertobat, artinya dia tidak membutuhkan keselamatan. Dan ketika orang tidak membutuhkan keselamatan, maka dia tidak membutuhkan Yesus. Jadi ini ada korelasinya antara Injil, pertobatan, dan keselamatan. Kita diarahkan untuk berbalik kepada Kristus. Kita diarahkan untuk berbalik dan percaya kepada Kristus. Nah, sekarang bagaimana dengan orang-orang yang tidak mendengar Injil? Ya, bagaimana dengan orang-orang yang tidak mengenal Injil atau mendengar Injil dalam hidup mereka? Roma 2 ayat yang ke-14 dan 15. Ya, saya ingin bacakan. Roma 2 ayat 14-15 dikatakan demikian. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan dari diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Artinya apa? Artinya bahwa ada hati nurani kita yang bersih, yang murni, yang Tuhan tetap berikan kepada setiap orang, ya, untuk diarahkan kepada jalan keselamatan. Tapi kalau orang itu
memilih, orang itu memilih mengingkari hati nurani yang murni dengan tidak mau melakukan apa yang baik menurut dorongan hati yang murni, ya mereka akan diadili menurut perbuatannya. Jadi Tuhan tidak bisa dipersalahkan. Loh, saya nggak ada Alkitab, saya nggak mengenal Yesus, saya belum pernah mendengar Injil dan sebagainya. Tidak ada. Ya, karena Allah memberikan hati nurani bagi masing-masing kita untuk menghakimi kehidupan dia sendiri kalau dia memang betul-betul tidak menerima atau belum pernah mendengar tentang Injil. Jadi sekali lagi, Injil kabar baik yang mengarahkan kita untuk percaya. Percaya kepada Yesus, dan percaya kepada Yesus harus didahului dengan pertobatan atau perubahan dalam pikiran kita. Nah, itu tadi dikatakan metanoeo, ya, bertobat, berbalik, ya, mengubah pikiran kita menjadi pikiran Kristus. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Pendeta Semampau. Baik, dilanjutkan oleh Pendeta Monang Tambunan. Terima kasih Pendeta James Hursina yang telah memberikan pemaparan yang luar biasa, dan juga terima kasih kepada Bapak Situmiang yang sudah memberikan pertanyaan ini. Nah, saya ingin melihat ilustrasi yang diberikan oleh Alkitab kepada kita yang terdapat dalam kitab Injil, yaitu tentang apa itu pertobatan. Nah, karena dihubungkan tadi dengan saudara mayoritas kita atau Muslim, yang di mana kita mendengarkan juga khotbah-khotbah pertobatan. Di dalam kitab Injil, khususnya Matius, ada seorang nabi yang bisa disebutkan nabi, atau ya, namanya Yohanes. Ia juga mengkhotbahkan tentang pertobatan. Bahkan dia berdiri di Sungai Yordan dan membaptis orang di Sungai Yordan. Lalu kemudian, pada waktu Petrus di dalam Kisah Para Rasul, setelah kedatangan Yesus ke surga, berkhotbah, sebagaimana sudah kita dengarkan tadi, maka orang-orang sangat tercengang, ya, sangat amazed dengan khotbah tersebut. Lalu mereka meminta kepada Petrus apa yang harus mereka lakukan. Lalu Petrus mengatakan, relakan dirimu dibaptis. Ternyata beberapa orang yang mendengarkan khotbah Petrus sudah dibaptiskan, pernah dibaptiskan dengan baptisan Yohanes. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan? Petrus mengatakan, adalah kamu dibaptiskan dalam nama Yesus Kristus, ya, Allah Bapa dan Allah Anak dan Roh Kudus. Kemudian Paulus juga mengkonfirmasikan di dalam Kisah Pasal 19 bahwa baptisan Yohanes adalah baptisan pertobatan. Nah, apa artinya? Nah, di dalam baptisan Yohanes, baptisan pertobatan, ada dua hal. Yang pertama adalah, ini adalah baptisan di mana orang-orang Gentiles atau orang kafir masuk kepada agama Judaism. Ya. Jadi itu baptisannya. Yang kedua adalah, bahwa ini adalah baptisan di mana, yang sudah kita pelajari sepanjang minggu ini, orang-orang yang sudah jatuh, berjalan jalan yang salah, berjalan di jalan menyimpang, ya, lalu kembali lagi. Nah, kita perlu ingat bahwa baptisan sudah ada sebelum Kristen ada. Ya. Zaman Yahudi sudah ada baptisan, ya, yang tidak mengenal Yesus Kristus. Nah, kemudian setelah Yesus datang ke dunia ini dan naik ke surga dan mempraktikkan baptisan seperti yang diajarkan, ya, oleh Yesus Kristus, maka makna baptisan itu sedikit berubah. Kalau baptisan sebelum Yesus semuanya baptisan pertobatan atau baru kembali lagi kepada jalan yang benar, ya, kembali kepada jalan yang benar. Tetapi setelah zaman Yesus atau zaman kekristenan, maka pertobatan artinya adalah selain kembali ke jalan yang benar, menerima Yesus, kematian, hidupnya, dan kebangkitannya. Itulah Injil itu. Jadi, agama-agama Muslim mengajarkan pertobatan sama seperti yang diajarkan oleh Yohanes, ya, yaitu supaya mereka kembali ke jalan yang benar karena hidup mereka sudah salah selama ini, tidak sesuai dengan jalan
kebenaran atau jalan hidup yang diajarkan oleh agama mereka. Nah, tetapi untuk selamat, sebagaimana pendeta James Sursina katakan tadi, haruslah menerima Yesus Kristus. Yesus mengatakan dalam kitab Injil, tidak seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Akulah hidup dan kebangkitan dan jalan. Jadi kita lihat di sini, satu-satunya jalan keselamatan hanyalah melalui Yesus Kristus. Jadi, tetapi bukan berarti, seperti yang pendeta James katakan tadi, orang yang belum pernah mendengarkan Injil tidak akan selamat. Di dalam kitab Roma kita membaca, kalau mereka sudah mempraktekkan apa yang diajarkan oleh Injil itu, kasih karunia Allah akan ada sama mereka. Jadi kita lihat di sini, inilah mungkin jawaban yang bisa saya berikan kepada pertanyaan dari Bapak Wilbert Situmyang. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kedua hamba Tuhan, finalis kita, Pendeta J. Bursina dan juga Pendeta Monang Tambunan. Baik, sebelum pertanyaan dari Bapak H. Sipahutar, ini pertanyaan sehubungan apa yang dibahas oleh Pendeta Monang Tambunan, jadi nanti Pendeta Monang Tambunan boleh menjawabnya, tapi sebelum Pendeta Monang Tambunan menjawab, Pendeta Monang tarik nafas dulu, kita berikan kepada Pendeta Ketel Sagala. Tapi sebelum Pendeta Ketel Sagala juga memberikan jawaban untuk pertanyaan ini, saya ingin menyapa dulu, ada satu ibu guru yang sudah gabung dengan kita, ibu guru di sekolah kita di Sukabumi, Ibu Naomi Heumase. Ya, selamat sahabat Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Baik, jadi pertanyaannya Pendeta Sagala dan juga Pendeta Tambunan dari Bapak H. Sipahutar. Dikatakan begini, kalimat atau maksudnya ungkapan, ya, ungkapan mi-iten. Ya, menurut dia di sini dikatakan Allah memberi. Apakah itu hanya berlaku buat orang yang percaya saja, orang Advent saja maksudnya? Atau bagi semua orang? Dan siapakah yang akan masuk surga, pendeta? Oke, kita kasih dulu kesempatan Pendeta Sagala supaya Pendeta Monang boleh tarik nafas dulu. Pendeta Ketel Sagala, silakan. Terima kasih. Mi-iten. Mi-iten terdapat dari dua unsur kata. Mi artinya adalah siapa. Sementara iten will give, yang akan memberi. Pertanyaan ini adalah pertanyaan pengharapan yang dimiliki oleh bangsa Israel. Sehingga mereka di dalam keberdosaan mereka, di dalam pelanggaran mereka, bertanya, siapa yang akan memberi? Mungkinkah kita diampuni? Mungkinkah kita akan diselamatkan? Mi-iten. Maka Musa menjawab, jikalau kamu, itu. Jikalau kamu. Jadi, mi-iten itu dimulai dengan kata jikalau kamu. Di dalam kitab Ulangan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang diharapkan oleh bangsa Israel? Siapa yang akan memberikan pengampunan? Siapa yang menyayangi kita? Kita sudah sangat berdosa begini. Nah, itu. Musa mengatakan, jikalau kamu, apabila kamu berbalik kepada Tuhan. Siapa yang berbalik kepada Tuhan? Pada saat itu Musa berbicara kepada bangsa Israel. Pada saat itu. Dan pada saat ini firman Tuhan itu sudah terbuka. Bukan hanya kepada bangsa Israel, tetapi juga kepada bangsa-bangsa yang lain. Oleh karena bangsa Israel tidak berhasil menjadi umat pilihan untuk mempertahankan umat pilihan Allah bagi mereka, supaya mereka boleh menjadi terang. Jadi,
Saudara Sepahutar, bagaimana kita dapat kembali? Musa menjawab, jikalau kamu berbalik dan kamu mau kembali kepada Tuhan. Bagaimana caranya kembali? Yaitu Ulangan pasal 30 ayat 1 sampai 3 itu. Jikalau kamu mau mendengarkan dan jikalau kamu mengingat, jikalau kamu mau melakukannya dengan sungguh-sungguh. Apa kata Tuhan? Maka aku akan menyelamatkan kamu. Jadi, itulah yang dapat saya jelaskan tentang pertanyaan terhadap kata miyiten. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dilanjutkan oleh Pendeta Monang Tambunan. Silakan. Terima kasih Pak Sepahutar dan juga Pendeta Sagala yang sudah memberikan pertanyaan dan tanggapan tadi. Saya ingin tambahkan mengenai kata miyetin ini. Nah, miyetin ini, seperti yang saya katakan, tidak bisa diterjemahkan secara harafiah. Karena miyetin ini terdiri dari dua kata, mi dengan yiten. Kalau diterjemahkan secara harafiah, maka artinya adalah siapa yang memberikan. Ya. Tetapi ini adalah sebuah idiom. Artinya idiom itu adalah sebuah ungkapan. Ya. Jadi ada arti yang lain, ya, yang diberikan dalam kata ini, dalam kalimat itu. Nah, di dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, ya, dari 2 ayat atau berapa ayat yang diberikan, khususnya juga di dalam Ulangan 5 ayat 29 dan juga di dalam Mazmur 14 dan ayat 7 dan Ayub 6 ayat 8, katanya ah. Nah, kata ah ini dalam bahasa Ibrani-nya miyiten. Tapi dalam bahasa Inggris, khususnya NIV Revised Version ya untuk internasional, dikatakan kalau saya baca di dalam Mazmur 14 ayat 7 berbunyi demikian. How I pray that God who saved Israel will come out of Zion. Nah, how I pray that itu dalam bahasa Ibrani-nya adalah miyiten. Ya. Lalu kemudian di dalam Ayub 6 ayat 8 dalam English Revised Version katakan, I wish I could have what I asked for. Jadi saya ingin kalau boleh apa yang saya minta yang dikabulkan. Jadi kata miyiten di sini adalah kata kerinduan. If only, itulah kata yang sebenarnya, ya, yang bisa kita sebutkan secara general. If only, jika saja, ya. Nah, ini adalah perkataan bukan dari Musa, tapi dari Allah sendiri, ya. Jadi, walaupun dalam konteks ayat yang diberikan tadi itu berasal dari Pemazmur, berasal dari Ayub, tetapi dalam konteks pelajaran kita pada Sabat ini adalah dari Allah. Nah, Allah mengetahui bahwa kalaupun mereka telah mendengarkan dan sudah mengalami pengalaman pahit di Bel Peor, tapi nanti setelah mereka di Tanah Kanaan, mereka akan jatuh juga ke dalam penyembahan berhala. Allah sudah tahu itu. Dan Allah sudah tahu dalam Ulang pasal 30 apa yang akan terjadi kalau mereka tidak memilih yang mendengarkan firman Tuhan, justru kutuk yang datang kepada mereka bukan berkat-berkat. Nah, oleh karena itulah sebabnya, maka Allah katakan, aku rindu supaya engkau bisa menikmati berkat-berkat yang aku sudah siapkan bagimu. Tanah Kanaan, coba kita bayangkan, ya, bangsa Israel, ya, keluar dari tanah Mesir, ya, 40 tahun lamanya. Mereka sudah banyak mengalami pengalaman bersama dengan Allah dan sudah banyak mengalami, ya, hal-hal yang membuat mereka dapat diberkati dan hal-hal yang mereka tidak diberkati oleh Tuhan. Lalu kemudian, walaupun ya mereka sudah melihat dengan mata kepala mereka sendiri, tapi apa yang terjadi? Bangsa Israel ini atau bangsa Ibrani ini yang keluar dari Mesir ini adalah bangsa yang degil, bangsa yang keras kepala, bangsa yang selalu melihat tetangga, kebiasaan-kebiasaan dunia sekitar mereka. Dan Allah sangat tahu itu. Nah, Allah tidak bisa memaksakan mereka untuk memilih Allah selalu. Oleh karena apa? Pelajaran sekolah Sabat hari Minggu katakan kebebasan memilih yang diberikan oleh Allah kepada manusia.
Nah, kebebasan memilih itulah yang membuat Allah mengungkapkan kata idiom ini, miyeten. Sama seperti contoh sederhana saya katakan, Allah dari awal sudah tahu bahwa yang akan menyerahkan Judas, yang akan menyerahkan Yesus kepada orang Yahudi atau tentara Roma nanti adalah Judas. Tapi kenapa Allah tetap memilih Judas untuk menjadi salah satu 12 murid Yesus? Nah, Allah memberikan kebebasan kepada Judas. Dan Yesus mengatakan kepada Judas, jika seandainya Judas tahu apa yang dia lakukan, dan seandainya dia tahu bahwa aku menerima pertobatannya, sama seperti pertobatan yang dilakukan oleh Petrus, ya, aku akan menerimanya kembali. Nah, Yesus memberikan peringatan yang sama kepada Petrus. Yesus mengatakan, sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau telah menyangkal aku. Tetapi Petrus menyesali setelah mendengarkan ayam berkokok. Dia menyesal perbuatannya itu. Yesus mengatakan, miyeten, ya, aku rindu supaya kau datang kembali. Dan betul, pada waktu mereka bertemu kembali, ya, di Sungai Galilea itu, Yesus mengatakan, Simon, apakah engkau mencintai aku, mengasihi aku? Simon mengatakan, setelah pertanyaan 3 kali, ya, aku agape engkau. Kita lihat di sini, itulah yang dirindukan oleh Allah kepada kita. Seringkali kita seperti Simon Petrus, yaitu, yes, aku mencintai Allah, tetapi tidak tulus hati kita. Yang Allah rindukan kepada kita adalah hati yang tulus, hati yang kasih yang agape itu. Dan Allah mengatakan, aku rindu itu, miyiten, agape itu. Kalaupun engkau melakukan kesalahan-kesalahan, kalaupun engkau menyakiti hatiku, kalaupun engkau menyimpang dan tidak menurut jalan-jalanku, tapi aku mau, seperti judul hari Selasa, tesufa. Inilah miyiten tesufa itu, yaitu aku rindu supaya kau kembali kepadaku. Dan inilah pertobatan yang dirindukan oleh Allah kepada kita. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kedua hamba Tuhan, Pendeta Sagala dan juga Pendeta Tambunan. Sepertinya pertanyaan dari Bapak Sipahutar ini adalah pertanyaan terakhir. Jadi untuk para panelis akan membuat closing statement, tapi sebelumnya sekali lagi saya akan menyapa kita punya saudara-saudara yang telah bergabung pada malam hari ini. Ada Bapak Ramses Tambunan, ada Ibu Roma Tampu Bolon, ada Bapak Frankie Kalalo, dan juga ini saya punya jemaat dulu di Sukabumi, Bung Edwin Marwanaya. Selamat malam untuk Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Baik, saudara kekasih dalam Tuhan, pertanyaan sudah terjawab semua. Dan mudah-mudahan dengan kuasa Roh Tuhan yang kudus akan memberikan satu pengertian bagi saudara-saudara yang bertanya tadi. Untuk closing statement yang pertama, saya berikan dulu kepada Pendeta James Hursina tentang bertobat dan diubahkan. Silakan closing statement-nya Pendeta James Hursina. Ya, baik, terima kasih Pendeta Sumampau. Di dalam Matius 3 ayat yang kedua tadi, Yohanes Pembaptis mengatakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Kerajaan sorga di sana adalah kerajaan rohani yang merujuk kepada Yesus Kristus. Ya, oleh sebab itu, Yohanes Pembaptis menganjurkan untuk bertobat supaya kita dekat dengan Yesus. Nah, itu sama dalam Markus 1 ayat 15, di mana Yesus sendiri katakan, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Kerajaan Allah di sana merujuk kepada pribadinya sendiri, merujuk kepada dirinya sendiri. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu, kita orang yang berdosa. Kita adalah semua pendosa. Biarlah kita metanoeo, ya, kita bertobat supaya kita lebih dekat dengan Yesus. Dan kita yakin dan percaya, ketika kita dekat dengan Yesus, maka kehidupan kita akan diubahkan seperti kehidupan Kristus. Ketika kita dekat dengan Kristus, pikiran kita akan diubahkan seperti pikiran Kristus. Metanoeo harus kita lakukan dalam kehidupan kita
supaya kita lebih dekat dengan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Baik, terima kasih Pendeta Jeff Bursila. Selanjutnya closing statement dari Pendeta Donli Sinaga sehubungan dengan segenap hatimu. Pelajaran hari Rabu. Kasih karunia Allah itu sangat luar biasa. Sekalipun kita di dalam keadaan kita yang berdosa, di dalam kemurtatan kita, tetapi Tuhan sangat mengasihi kita dengan menyatakan dekat dengan kita ketika kita memanggil Dia. Dan betul, kita adalah manusia yang berdosa. Tetapi Tuhan yang telah memberikan kebebasan memilih bagi kita. Menginginkan, mengharapkan supaya kita memilih untuk datang dan bertobat kepadanya. Tuhan menginginkan agar kita menyatakan pertobatan itu betul-betul dari hati. Karena ketika kita sudah mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, maka kita akan nyatakan pertobatan itu dengan perbuatan kita yang meninggalkan setiap dosa-dosa dan kesalahan kita dan berbalik sepenuhnya untuk mencintai dan menuruti Tuhan Sang Kalik Pencipta dan Penebus kita itu. Terima kasih Pendeta. Terima kasih. Selanjutnya closing statement dari Pendeta Jimmy Mumek sehubungan dengan pelajaran hari Selasa Teshuvah. Silakan Pendeta. Teshuvah, saat mana kita berbalik dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka Tuhan akan menerima kita. Dan yang akan memulihkan dan mengampuni dosa-dosa kita bukanlah tindakan berbalik kita atau teshuvah, tapi Yesus sendiri. Langkah-langkah yang kita buat untuk ke arah pertobatan yang sejati, termasuk diantaranya berbalik, itu menunjukkan kesediaan kita untuk membiarkan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dan ketika dosa-dosa kita diampuni, itu berarti kita sudah dilayakkan untuk sorga. Tuhan memberkati kita. Dan kita akan terus menyadari itu setiap saat kita berbalik kepada Tuhan. Kita mati setiap hari. Baik, terima kasih Pendeta Jimmy Mumek. Selanjutnya Pendeta Ketla Sagala yang akan memberikan closing statement sehubungan pelajaran hari Senin. Carilah aku dan kamu akan menemukan aku. Silakan Pendeta. Terpujilah Tuhan oleh karena kasih-Nya, cintanya kepada kita. Walaupun kita berdosa, Dia tetap menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Walaupun kita melupakan Dia, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Itu adalah kasih yang sangat luar biasa. Dia selalu setia menunggu kita untuk kembali kepadanya. Jadi, jangan biarkan diri itu terperosok dalam dosa. Ada Tuhan menunggu kita dan mau menyelamatkan kita. Asal kita mau menuruti semua ketetapan, peraturan yang diberikan Tuhan bagi kita. Surga sudah dekat. Mungkin saja kita merasakan surga itu sudah menjadi milik kita. Tetapi kita perlu berhati-hati supaya jangan sampai melupakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Yang terakhir, Pendeta Monang Tambunan memberikan closing statement. Be Yiten. Silakan, Pendeta. Adalah kerinduan Allah yang sangat besar supaya kita bisa kembali kepadanya. Membalikan hati mereka atau hati kita bukanlah perkara yang mudah. Tetapi satu hal yang perlu kita ketahui, dosa membuat kita semakin jauh dari Kristus. Tetapi hati Tuhan adalah meyitan. Dia rindu supaya kita kembali. Dia rindu supaya kita tesufah. Oleh karena itu, pada hari ini dikatakan, bila mana engkau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, maka kita akan diberkati. Baik di rumah kita, di luar rumah, di ladang usaha tangan kita, dan keluarga kita.
pilihlah yang benar, maka engkau akan melihat betapa besar kasih karunia Allah yang berlaku kepada kita. Amin. Amin. Terpujilah nama Tuhan oleh karena satu berkat yang telah kita semua terima. Baik itu para pendengar maupun para penulis dan juga kami yang melayani pada malam hari ini. Sebelum kita mengucapkan selamat Sabat, selamat malam untuk pemirsa kita, saya juga akan menyapa kita punya rekan sepelayanan yang telah bergabung, yaitu Pendeta Poltak Siregar ya, yang sudah bergabung pada malam hari ini. Baik para penulis, kita boleh memberikan ucapan selamat malam, selamat Sabat bagi pemirsa kita pada malam hari ini. Baik, 1, 2, 3. Selamat Sabat. Selamat malam, selamat Sabat semua. Tuhan memberkati kita. Tuhan berkati.